Halo Sobat Cuan. Pada video kali ini kita akan coba membahas beberapa saham, antara lain BRI, Astra, Bukopin, PTPP, WSKT, dan ESA. Sebelum kita mulai, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader. Berikut ini adalah historical 3 bulan yang lalu untuk performa dan stock pick dari Rob Chameleon Trader. Dia lebih rekomendasi ini lebih bersifat ke swing trade, jadi tidak untuk trade harian, namun untuk di swing dan di hold sampai uptrendnya habis. Jadi selain mendapatkan rekomendasi, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja berkaitan dengan saham, terutama yang tidak direkomendasikan juga boleh ditanyakan. Dan untuk rekan-rekan yang masih baru juga boleh menanyakan, bila ingin masuk suatu saham bisa ditanyakan trading plan-nya bagaimana sebaiknya. Oke, berikutnya kita akan lihat saham yang pertama. Kita akan lihat yang pertama, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Nah, seperti kita ketahui, BRI ini minggu depan akan right issue ya, cum right issue-nya tanggal 7 September, berarti hari Selasa. Nah, kalau berdasarkan tren harganya sekarang, ini untuk medium term terlihat Bank BRI ini sedang menguji resisten downtrend channelnya. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, kita lihat terus mendobrak downtrend channelnya, dan minggu lalu sudah 2 candle keluar. Ini ada potensi BBRI akan ke atas 4.000, menguji ke 4.000 lagi. Melihat kemarin Jumat juga EIDU di Amerika juga naik, ada chance BRI ada keluar dari downtrend channelnya. Ini untuk medium term, dan sedangkan untuk short termnya ini jelas terlihat bahwa BBRI bergerak sideways. Nah, di sini dia sideways setelah tarikan di awal Agustus, dan itu bergerak di range sideways, yaitu antara 3820 sampai 4030. Jadi untuk masih cukup oke, dan potensi untuk minggu depan dia akan menguji 4000. Dan di sini juga dapat kita lihat ada potensi bila dia bisa break ke atas 4000 dan bertahan di atas 4000 terus, ini ada chance dia akan mulai uptrend, karena di sini sudah ada terbentuk higher low di sini. Dia ada chance dia akan bergerak mulai uptrend. Ya. Untuk rekan-rekan, pertanyaan akan menebus atau tidak dari posisi right issue-nya ini. Nah, ini untuk rekan-rekan yang ingin hanya cuma trading dan nyangkut belum terlalu dalam, bisa dilepas sebelum right issue. Namun rekan-rekan yang sudah menetapkan bahwa pembelian BBRI ini untuk investasi, ini boleh dipikirkan untuk menebus right issue-nya. Jadi tetap di hold setelah lewat tanggal 7, tetap di hold dan mengambil right issue-nya yang ada di kisaran 34. Jadi karena performa dari BRI pun di saat pandemi ini adalah cukup oke, jadi tidak ada salahnya kalau memang ingin tujuannya berinvestasi, ada baiknya tetap menebus dari right issue-nya. Dan apalagi porsi yang sekarang masih belum terlalu besar, jadi masih bisa untuk mengambil right issue-nya.
karena kisarannya masih terdilusinya hanya sekitar 18% untuk BBRI, jadi tidak terlalu besar untuk value-nya dibandingkan yang sudah dimiliki. Nah, untuk view-nya ini yang diperhatikan untuk rekan-rekan yang trade di posisi trading, ini posisinya di 38 ini tidak boleh sampai tertembus ke bawah karena batal uptrend lagi dia berarti. Jadi 38 posisi harus kurangi dan di bawah sampai di bawah 3690 ini harus clear. Kalau seumpama dia turun, dan melihat dari gerakannya minggu lalu terlihat dijagain dan terus diakumulasi oleh asing ya di sini ya. Nah, sebagai pengaman itu 38 kurangi posisi dan 390 clear posisi untuk posisi yang trading. Oke, berikutnya saham BPKP ya, masih di sektor bank atau keuangan. Nah, BPKP ini dapat kita lihat setelah rally tinggi di awal Agustus, ini terlihat dia koreksi. Nah, namun dalam 4 hari terakhir, dari Selasa sampai Jumat, terlihat sudah mencapai bottom di kisaran 472. Jadi nanti ini area support kuat dari BPKP ada di range 454 sampai 472. Ini akan menjadi area tahanan jangka pendek untuk bank BPKP. Dan nanti dia akan confirm rebound dan berbalik arah lagi naik bila dia bisa naik dan bertahan di atas 495. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 495, ini dia akan potensi naik lagi untuk menuju ke resisten berikutnya di 550. Ini rekan-rekan yang belum punya, ini bisa posisi mencicil karena posisi sekarang di atas 472, jadi mencicil dikit dulu. Apabila masuk ke area support ini boleh menambah lagi. Dan apabila penurunan terus berlanjut sampai di bawah 450, disarankan untuk keluar lebih dulu karena bisa jadi dia akan lanjut turun ke menguji support kuat berikutnya di kisaran 390 sampai 400. Dan baru akan kita buyback bila dia sudah mencapai area 390 sampai 400. Nah, plan dari BPKP seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lihat Astra. Nah, Astra ini grafiknya cukup bagus dari awal Agustus sampai awal September ini. Grafiknya chartnya cukup bagus pergerakannya, di mana Astra bergerak uptrend. Ya, setelah dia downtrend, Juli dia sideways dan diakumulasi. Nah, di sini kita lihat dan dia diakumulasi. Nah, dan di Agustus ini mulai bergerak uptrend. Sini higher high, higher low. Nah, tembus di atas 530, confirm dia akan lanjut uptrend menuju ke resisten berikutnya 5.550 sampai dengan 5.825. Ini di sini dapat kita lihat MACD-nya tetap bagus, yang menandakan tidak ada distribusi yang signifikan ketika dia bergerak sideways dan bisa lanjut uptrend. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah punya, terutama di bawah 5.000 atau baru masuk ketika dia sideways ini, tetap bisa melakukan hold karena trennya sendiri masih uptrend. Nah, berikutnya kita masuk ke saham
properti. Nah, karena properti dan konstruksi dan properti mulai menggeliat atau mulai bangkit. Nah, kan properti sudah bangkit ya, dipimpin dengan kenaikan Sumarekon. Nah, kita lihat nanti ini di konstruksi, siapakah yang memimpinnya. Nah, ini kita akan bahas. Pertama ada PTPP, ini pergerakannya juga oke ya, PTPP. Kemarin Jumat kemarin dia ikut rebound lagi. Dari sini dapat kita lihat sudah bergerak sideways selama 2 bulan. Di Juli, Agustus bergerak sideways, range-nya 830 sampai 960. Dan di jangka pendeknya ini dapat kita lihat mulai ada pergerakan uptrend ya. Di sini mulai HL bentuk higher low. Nah, ini higher high, pelan-pelan dia uptrend, higher low lagi. Nah, tinggal dia confirm nanti uptrend ketika dia tembus ke atas 960. Breakout dari pattern sideways. Untuk target berikutnya menuju ke area resistance 1075 dan di 1185. Jadi sudah sangat bagus ya, akumulasinya pun sudah mulai terus berjalan. Ini juga posisi akumulasi terus, jadi untuk yang sudah punya tetap hold sambil menunggu konfirmasi penembusan resistance 960. MACD-nya pun sangat oke ya, ini menandakan tidak pernah di posisi negatif walaupun sering tertekan di area support. Ini menandakan bahwa tekanan jualnya tidak disertai distribusi jual dari big money. Jadi ke depan cenderung bagus ya. Tinggal menunggu, ini posisinya bandarnya sudah masuk akumulasi. Tinggal menunggu aksi markup dari bandar atau big money. Jadi dia sudah di markup, konfirmasi confirm terbang naik, biar dia bisa tembus di atas 960. Nah, berikutnya ada Waskita Karya atau WSKT. Nah, WSKT ini jadi paling bontot di antara yang lain karena tertimpa berita mau red issue. Nah, jadi begitu udah ada berita red issue dia dibanting. Nah, di sini dia dibanting downtrend. Nah, dan di seminggu terakhir dia berhasil keluar dari downtrend jangka pendek. Nah, terus ada pullback. Nah, pullback-nya ini masih cukup oke ya, karena dia pullback-nya masih terjaga di atas downtrend channel ditembus dan juga terus bertahan di atas support-nya di 785 ini. Nah, dengan potensi dia naik ya, confirm naiknya, uptrend-nya dia untuk WSKT. Jadi ketika dia berhasil naik dan tembus ke atas 840. Targetnya terdekat 890, kemudian 985. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum punya, ini ada chance. Nah, ini closingnya kemarin masih 810 ya, jadi masih cukup jaraknya dengan supportnya di 785 masih masuk dalam resiko yang masih bisa diterima. Dan juga di sini dapat kita lihat MACD-nya pun mulai di area positif. Nah, ini ada potensi akan mengikuti saham konstruksi yang lain. Jadi boleh diperhatikan untuk WSKT ya. Nah, berikutnya kita akan melihat ESA. Nah, ESA ini dapat kita lihat turun dengan candle kecil, dengan volume yang kecil pula. Dan dia ini udah keluar ya dari downtrend jangka pendek yang sangat curam ya, terjun dari harga tertingginya 500 sampai menyentuh 320. Jadi sangat dalam. Dan ini dapat kita lihat mulai membentuk pattern reversal gitu. Ya, pattern reversal yaitu double bottom. Di sini ada double
dengan resisten di 370 dan di area supportnya 318. Jadi untuk rekan-rekan yang tertarik bisa coba mulai mencicil spekulasi beli ya di range-nya 320 sampai 330. Dan nanti konfirmasi dia akan rebound ya ada di resisten 334. Nah, kalau tertembus ke atas lagi dengan candle akumulasi yang bagus dan volumenya juga naik bagus, ini ada chance dia akan naik ya dengan target terdekat di 370 dan 392. Ini range-nya untuk target terdekatnya. Nah, MACD-nya pun juga dapat kita lihat sudah mulai naik ya. Tinggal menunggu ada candle akumulasi, candle Marubozu naik dengan volume naik. Ini akan mengkonfirmasi reversal, polar reversal di ESA. Nah, terakhir kita akan melihat ya keadaan indeks IHSG. Bagaimana indeks IHSG? Masih berkutat di area resistnya 6.113 sampai 6.152 dan masih begitu mau melewati dia diguyur. Namun chart trennya posisinya kalau jangka pendek dia jelas sideways. Nah, untuk jangka menengahnya di sini dapat kita lihat dia masih uptrend ya. Jadi low-nya ini masih terjaga di uptrendnya. Di setiap kali sentuh mantul, ini juga sama, minggu lalu nyentuh lagi, mantul lagi. Jadi kita akan tunggu minggu depan, semoga saja IHSG-nya bisa tembus ke atas 6152. Nah, kalau tembus ini target berikutnya dia akan ke 62, 65 sampai 6313 ya. Nah, semoga saja di September ini akan menjadi September yang ceria. Karena di chartnya sendiri uptrendnya terlihat masih uptrend ya. Nah, angka-angka itu perlu diperhatikan, yaitu untuk confirm naiknya perhatikan angka 6152. Nah, untuk supportnya ini perhatikan 6042. Nah, 6042 kalau tembus ke bawah mulai siaga, tembus ke 6000 mulai agak-agak tegang karena cukup berbahaya. Nah, kalau sampai tembus ke bawah 5938 ya harus mulai beres-beres karena jelas ini akan jadi downtrend. Nah, di downtrend. Kita harapkan IHSG bisa yang kemungkinan yang pertama yaitu dia naik ke atas 6152 seiring dengan membaiknya perkembangan dari COVID-19 ini udah mulai mereda, yang varian Delta udah mulai mereda dan PPKM mulai semakin dilonggarkan dan ini akan merangsang perekonomian sehingga bisa meningkat kembali. Karena keadaan sekarang indeks IHSG yang gonjang-ganjing adalah cerminan dari PPKM. Nah, karena pergerakan saham itu adalah membaca ke depan. Kalau ke depan itu cerah, dapat dipastikan IHSG akan bergerak naik, bukannya turun meresponi keadaan yang sekarang. Jadi pergerakan saham akan bergerak sesuai dengan membaca masa depan, ke depannya. Jadi kalau ke depannya ada potensi PPKM akan semakin dilonggarkan dan semakin longgar artinya perekonomian akan mulai bangkit. Nah, ketika bangkit pasti IHSG atau saham sih akan bergerak lebih dulu, naik. Jadi untuk saya lebih cenderung memegang bahwa IHSG ke depan lebih cenderung akan lebih ke arah naik. Karena beberapa sih jelas nanti ketika GDP yang kuartal 3 pasti jelas turun. Makanya kemarin IHSG kan sempat turun dan tertekan terus ya. Nah, nanti pergerakan ke depannya di September ini dia akan membaca bagaimana situasi
ini yang sudah terlihat sekarang akhir-akhir ini sudah mulai terasa semakin baik ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Terima kasih.